Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan ini kita masuk kepada Ad-Dars As-Sadis wal 20, pelajaran yang ke-26 fi bayani fadli lailatul qadr wal hathi 'ala al-ijtihad fiha, tentang penjelasan keutamaan malam kemuliaan malam Lailatul Qadar dan anjuran ataupun dorongan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, alhamdulillahi faddala syahra ramadhana ala ghairihi minasy-syuhur. Segala puji bagi Allah, dialah yang mengutamakan, melebih utamakan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya. Wa khassahu bi lailatul qadri, dan dia telah mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan adanya Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahrin, yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada suatu malam yang diberkahi. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami benar-benar memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam tersebut diterangkan dan dijelaskan semua perkara yang memiliki hikmah, semua perkara takdir-takdir Allah Ta'ala yang semuanya adalah memiliki hikmah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran ini, fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat di malam tersebut, para malaikat dan ruh, yaitu yang dimaksud di sini adalah Jibril, para malaikat dan Jibril, dan malaikat Jibril ini turun di malam tersebut biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, min kulli amr, dalam rangka untuk mengatur urusan, mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, maka keselamatan pada malam itu, atau malam itu pada malam tersebut penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Beliau mengatakan, wahya fi syahri ramadhana al-mubaraki, malam Lailatul Qadar itu berada di dalam bulan Ramadan yang diberkahi. Liqaulihi ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan juga pembeda. Ya, dari ayat-ayat yang ini, 3 ayat tersebut, bisa kita simpulkan sebagaimana disampaikan oleh beliau, oleh Syekh hafizahullah ta'ala di sini, bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut ada di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Beliau mengatakan, wa turja fil ashril awakhiri, wa turja fil ashril awakhiri, dan sangat diharapkan malam Lailatul Qadar tersebut ada di 10 hari terakhir
minhu ay min Ramadan, dari bulan Ramadan tersebut. Jadi dari ayat-ayat tadi sudah dipastikan bahwasanya Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Nah, kapan di dalam bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar? Maka kemungkinan yang terbesar adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang akhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fayanbaghi al-ijtihadu fi kulli layalil ashri. Maka selayaknya ketika kita tahu bahwasanya kemungkinan besar Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka yang bagi selayaknya al-ijtihadu fi kulli layali, untuk bersungguh-sungguh pada setiap malam-malam al-ashri, pada setiap malam-malam yang termasuk dari 10 malam terakhir itu, talaban lihadzil lailati, dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri untuk salat, ya, Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar tersebut, imanan wa ihtisaban, dengan dasar keimanan, ya, dan juga ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dhanbihi, apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Wa akhbara ta'ala anha khairun min alfi syahrin, dan Allah telah mengabarkan bahwasanya malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Wa summiyat Lailatul Qadri li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanati. Dinamakan dengan Lailatul Qadar, ya. Dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Li'annahu yuqaddaru fiha, karena pada malam tersebut ditakdirkan ma yakunu, apa saja yang akan terjadi, fi tilka sanah, pada tahun tersebut. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu di antara keutamaannya, di antara keistimewaannya adalah itu adalah malam Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi pada tahun yang akan datang. Ini berdasarkan liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut diterangkan, dijelaskan semua perkara yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan setiap tahun, ya, ada waktu pentakdiran apa yang terjadi di muka bumi ini setiap tahun itu ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Wa huwa taqdirus sanawi, dan ini adalah takdir yang terjadi pada setiap tahun, ya. Wa huwa taqdirul khasu, dan ini merupakan takdir, penentuan takdir yang khusus, ya. Wa amma taqdirul amu, adapun takdir yang umum yang mencakup segala sesuatu seluruhnya dari awal sampai akhir, fahuwa mutaqaddimun ala khalqis samawati wal ardi, maka itu sudah mendahului dari penciptaan langit-langit dan bumi bi khamsina alfasanatin, sebelumnya sejauh 50.000 tahun. Yani Allah Ta'ala sudah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi secara terperinci, ya, di Lauhul Mahfuz, ya, yang Allah Ta'ala tuliskan di sana. Semenjak kapan? Semenjak 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Ini takdir yang umum yang mencakup seluruh ini kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Adapun takdir yang khusus yang Allah Ta'ala tetapkan setiap tahun, maka itu terjadi ditetapkan ketika malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, kama sahhat bidzalikal hadits, sebagaimana telah sahih hadis-hadis tentang hal tersebut. Wakila, dan ada yang mengatakan summiyat Lailatul Qadri, yang sebenarnya ini yang benarnya adalah Lailata, bukan Lailatu, ya. Summiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadri, ini hadhihi Lailatu summiyat Lailatul Qadri, malam itu, ya, dinamakan Lailatul Qadri li'izami qadriha wa syarafiha. Ya, ada yang mengatakan bahwa disebut Lailatul Qadar, kenapa? Karena keagungan, ya, kedudukan malam tersebut dan kemuliaan malam tersebut, ya.
Wa ma'na qawlihi ta'ala khairum min alfi syahr, dan makna firman Allah Ta'ala bahwa malam itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, ay qiyamuha wal amalu fiha khairun min al amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Maksudnya adalah bahwa salat di malam Lailatul Qadar tersebut dan melakukan amal kebaikan, amal ketaatan di malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik apabila dibandingkan dengan amalan pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Nah, jadi dibandingkan antara 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya dibandingkan dengan satu malam Lailatul Qadar ini, maka satu malam Lailatul Qadar tersebut ibadah di sana lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan ya, yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Ya. Wa talabuha fi autaril ashri akadu. Ya, jadi tadi dikatakan bahwasanya kita hendaknya untuk mencari di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, di sini lebih khusus lagi. Kata beliau wa talabuha fi autaril ashri akadu, dan mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada bilangan-bilangan ganjil dari 10 hari terakhir itu lebih dikuatkan lagi, lebih ditekankan lagi untuk mencari pada bilangan-bilangan yang ganjil dari 10 hari terakhir tersebut. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubuha fil ashril awakhiri, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir, 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, fi thalathin yabqaina, pada 3 hari yang tersisa, au sab'in yabqaina, atau 7 hari yang tersisa, au tis'in yabqaina, atau 9 hari yang tersisa ya. 3 hari yang tersisa itu kemungkinan adalah malam 27 atau malam 26 ya kan, karena hari itu bulan Ramadan itu kemungkinan 30, kemungkinan 29. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan fi thalathin yabqaina, maka berarti tersisa 3 hari dari bulan Ramadan itu, maka kita bisa hitung 30 kurangi 3 maka 27, malam 27, atau 29 kurangi 3, kalau bulan Ramadan 29 kurangi 3 maka 26, ganjilnya adalah 26. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga dengan demikian 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu hendaknya kita gunakan seluruhnya untuk kita cari malam Lailatul Qadar, karena ada kemungkinan diganjil, digenap, semuanya ada kemungkinan ya. Di sini Rasulullah mengatakan carilah di malam yang ketiga yang tersisa ya dari bulan Ramadan, atau pada 7 hari yang tersisa pada bulan Ramadan, atau 9 hari yang tersisa pada bulan Ramadan. Nah, ini. Baik. Wa lailatus sab'in wa 20 arjaha, dan pada malam 27 itulah yang lebih diharapkan adanya Lailatul Qadar tersebut. Liqauli katsirin minas sahabah, berdasarkan perkataan banyak dari kalangan sahabat, innaha lailatus sab'in wa 20, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Wa minhum Ibnu Abbasin, dan di antara mereka yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abbasin, jangan ibni tapi ibnu, ini salah harokat. Ibnu Abbasin wa Ubay bin Ka'bin wa ghairuhuma, ya, di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan selain kedua sahabat ini. Baik. Dan sebagaimana kita tahu, Allah Ta'ala tidak menentukan satu hari khusus tentang Lailatul Qadar tersebut, bahkan Allah Ta'ala menyembunyikan ilmunya kapan secara pasti Lailatul Qadar tersebut. Bahkan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu yang rajih adalah bisa berbeda-beda antara satu hari kepada hari yang lain ya. Dan di sini kata beliau, wa hikmatu ikhfaiha, ada hikmah dari disembunyikannya malam Lailatul Qadar tersebut ya, dari ilmu kita nggak tahu kapan itu terjadi, liyajtahidal muslimuna fil ibadati, agar kaum muslimin itu bersungguh-sungguh dalam beribadah, fi jami'i layalil ashri, pada seluruh malam-malam pada seluruh malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, seluruhnya kita gunakan untuk ibadah. Kama ukhfiyat sa'atul ijabati min yaumil jum'ati, sebagaimana
disamarkan atau disembunyikan tentang waktu ijabah untuk berdoa min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada satu waktu yang barang siapa berdoa padanya bakal akan diijabahi. Satu waktu, tapi nggak diterangkan waktu apa itu, ya kan? Disembunyikan tentang waktunya itu kapan, gitu. Maka disembunyikannya waktu ijabah pada hari Jumat ini liyajtahidal muslimu, agar seorang muslim itu bersungguh-sungguh fi jami'il yaum, pada seluruh hari Jumat itu bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, demikian pula dalam masalah malam Lailatul Qadar ini, disembunyikan, disamarkan tentang kapan tepatnya malam Lailatul Qadar tersebut, agar kaum muslimin itu sungguh-sungguh beribadah selama bulan Ramadan secara umum atau pada 10 hari terakhir secara khusus. Nah, wa yustahabbu lil muslimi ayyukthira fiha min ad-du'a, dan disukai, dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak fiha, pada malam Lailatul Qadar tersebut, minad doa, memperbanyak doa, ya. Ketika kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka hendaknya kita memperbanyak doa. Li'anna du'a fiha mustajabun, karena doa pada malam tersebut adalah mustajab, ya, sangat berpotensi besar untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa yad'u bima warada an Aisyah radhiyallahu anha, dia berdoa dengan apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in wafaqtuha, apabila aku menemui malam Lailatul Qadar tersebut, fabima ad'u, dengan apa aku berdoa, bagaimana ucapan yang aku ucapkan ketika doa di malam Lailatul Qadar ini? Maka beliau mengatakan, beliau bersabda, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, engkau mencintai memberi maaf, maka maafkanlah aku, ya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan, faya ayyuhal muslimun, maka wahai kaum muslimin, ijtahidu fi hadhil lailatil mubarakati, beristihadlah, bersungguh-sungguhlah di malam yang diberkahi ini, di malam yang diberkahi ini, bis salati wad du'ai, dengan salat, dengan doa, wal istighfari, dengan memohon ampun kepada Allah, wal a'malis salihati, dan dengan melakukan amal-amal saleh secara umum. Fa innaha fursatul umuri, karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar ini adalah kesempatan sepanjang hidup kita, ya, kesempatan yang sangat berharga di sepanjang hidup kita. Wal furasu la tadumu, sedangkan kesempatan-kesempatan itu tidaklah selamanya ada, ya. La tadum, tidak terus menerus ada. Fa inna Allah subhanahu akhbar anha khairun min alfi syahrin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwasanya malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, lebih baik dari 1000 bulan. Wa alfu syahri tazidu ala 80 aman, dan 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung, maka jatuhnya apa? Lebih dari 80 tahun. 80 tahun lebih kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu, sedangkan kita tahu bahwasanya 1 tahun adalah 12 bulan, maka 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun lebih, ya. Wahya umrun tawilun, dan ini 80 tahun itu adalah umur yang sangat panjang. Lau qadahul insanu kullahu fi ta'atillah, seandainya seorang manusia itu menghabiskan umur tersebut seluruhnya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi pertanyaan, apakah mungkin, ya, kita yang barangkali ada yang sampai umur 80 tahun, 90 tahun bisa memanfaatkan seluruh waktunya itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah Ta'ala? Kayaknya hampir nggak mungkin, ya kan? Apalagi kita, umur kita itu kebanyakan kaum muslimin umurnya adalah antara 60-70, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Kurang dari 80, belum lagi dipotong dengan masa kecil 7 tahun, 10 tahun, ya, sebelum balik 15 tahun. Ini masih berkurang, sangat berkurang sekali. Nah, jadi diberikannya malam Lailatul Qadar untuk umat Islam itu, Masya Allah, merupakan kesempatan yang besar untuk kita meraih pahala dari Allah Ta'ala, ya, yang sangat besar. Kita nggak memiliki umur seperti kaum terdahulu, seperti masanya Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya itu ribuan tahun, ya kan? Manusia pada zaman dahulu umurnya ribuan tahun. Kita hanya umurnya sekitar 60-70,
Tetapi Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita adanya malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan di malam Lailatul Qadar tersebut, maka seakan-akan dia itu beribadah sepanjang 1000 bulan, yaitu 80 tahun lebih, ya kan? Masya Allah. Falailatun wahidatun wahya Lailatul Qadri khairun minhu. Maka satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar ini, khairun minhu, lebih baik daripada 80 tahun lebih tadi, ya. Wa hadza fadlun azim, ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Wa hadhil lailatu fi ramadhana qat'an, dan malam ini, malam Lailatul Qadar ini dipastikan di bulan Ramadan. Sudah kita pastikan di bulan Ramadan. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang tadi kita baca di awal tadi. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dan juga disebutkan dalam ayat lain di malam Lailatul Qadar. Maka jelas bahwasanya Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Wa fil ashril akhir minhu akadu, dan di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu lebih ditekankan lagi, atau lebih, kemungkinannya lebih besar lagi. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW yang tadi kita baca. Taib. Wa idza ijtahada al-muslimu fi kulli layali ramadhana, maka apabila seorang muslim itu ijtahada, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, fi kulli layali ramadhan, pada setiap malam-malam bulan Ramadan seluruhnya dari awal sampai akhir, faqad sadafa lailatul qadri qat'an, maka dia menemui Lailatul Qadar secara pasti. Jadi kalau kita memanfaatkan malam-malam bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir, ya, untuk beribadah kepada Allah sungguh-sungguh dalam ibadah, bisa kita katakan dipastikan ini apa? Mendapati malam Lailatul Qadar, wa rujalahul husulu ala khairiha, dan sangat diharapkan dia meraih, yaitu kebaikan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kata beliau, fa ayyu fadlin a'zam min hadzal fadli liman waffaqahu Allah, maka keutamaan yang mana lagi yang lebih besar daripada keutamaan ini bagi orang yang telah Allah beri taufik. Fahrisu rahimakumullah, maka bersemangatlah wahai engkau, semoga Allah telah merahmatimu, ala talabi hadzal lailah, bersemangatlah untuk mencari malam Lailatul Qadar ini, wajtahidu bil a'mali shalihah, dan bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan amal saleh, litafuzu bi thawabiha, agar kamu bisa meraih pahalanya. Fa innal mahruma man hurima thawaba, karena sesungguhnya orang yang benar-benar terhalang, ya, adalah orang yang terhalang dari pahala Allah Ta'ala, ya. Wa man tamurru alaihi mawasimul maghfirati wa yabqa muhammalan bidhunubihi bisababi ghaflatihi wa i'radihi wa adami mubalatihi fa innahu mahrumun, dan orang yang berlalu padanya musim-musim ampunan dari Allah Ta'ala, waktu-waktu Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadanya berlalu, ya, pada dirinya, wa yabqa muhammalan bidhunubihi, namun dia masih tetap menanggung dosa-dosanya, masih membawa dosa-dosanya. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah memberikan waktu ampunan untuk hambanya, tetapi ternyata ada seseorang yang melewati waktu tersebut, ya, sampai berlalu waktu tersebut, dia masih membawa dosa-dosa, tidak diampuni, bisa babi ghaflatihi, disebabkan karena kelalaiannya, wa i'radihi, dan sikap dia berpaling, wa adami mubalatihi, dan dia tidak memberikan perhatian, maka orang yang tersebut fa innahu mahrumun, orang yang seperti itu benar-benar orang yang terhalang dari rahmat Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari orang yang seperti ini. Ayyuhal 'asi, wahai orang yang bermaksiat, tub ila rabbika, bertobatlah engkau kepada Tuhanmu, was'alhul maghfirata, mintalah ampunan darinya, qad fataha laka babat taubah, faqad fataha laka babat taubah, sungguh Allah Ta'ala telah membuka pintu taubat untukmu, wa da'aka ilaiha, dan Allah Ta'ala telah menyerumu, memanggilmu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, wa ja'ala laka mawasima lil khairi, dan Allah Ta'ala sudah menjadikan untukmu, memberikan untukmu musim-musim untuk kebaikan, waktu-waktu untuk kebaikan, tudha'afu fihal hasanatu, yang mana pada waktu-waktu tersebut, pada musim-musim tersebut, kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, ya. Wa tumha fiha sayyi'atu, dan di musim-musim kebaikan tersebut kejelekan-kejelekan pun dihapus. Fakhudh li nafsika bi asbabin najati, maka ambillah untuk dirimu sendiri, yaitu sebab-sebab keselamatan ini. Ambillah
carilah sebab-sebab keselamatan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.